Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Pentali. Banyak request yang meminta untuk mengisi laporan harian kaki dan cokin hari kedua. Sebenarnya secara teknik sama Bapak Ibu, dari hari pertama sampai akhir nanti di hari ke-30. Cuman ya kita coba ya untuk hari kedua. Ini simulasinya, mari sama Bapak Ibu. Poin A ini adalah daftar pemilih. Daftar pemilih yang Bapak Ibu pegang ya. Kita anggap simulasinya Bapak Ibu di hari kedua ini sudah mendata sebanyak 25. Taruh aja gitu Bapak Ibu, 25 pemilih yang ada di form A daftar pemilih. Kemudian di bagian B ini pemilih baru A potensial pemilih, anggap saja tidak ada ya. Jadi kalau tidak ada dikosongkan saja, tidak ada pemilih baru yang belum terdaftar di daftar pemilih ya. Terus di sini misalnya di bagian TMS ya Bu. Di bagian TMS ini ada yang pindah, ada yang salah penempatan. Kita anggap ada dua ya. Ada dua yang salah penempatan. Dua ini adalah bagian dari daftar pemilih, yaitu dari 25 ini ada dua yang TMS, yaitu salah penempatan. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, salah penempatan ini nanti Bapak Ibu dia diberi kode tersaring 8 ya, sering 8, terus di bawahnya ibu bapak kasih kode lagi, dia salah penempatan dan menuju ke yang seharusnya, yang sebenarnya itu dia di TPS berapa. Nah, ibu di bawahnya itu diisi ya, di form daftar pemilih itu ibu bapak isi keterangannya seharusnya di TPS berapa. Misalnya bapak ibu ini ada di TPS 003, kemudian dua orang pemilih ini dia salah penempatan, dia seharusnya di 001. Nah, ibu dikasih dan di keterangannya itu tersaring 8 atau kode 8, terus di bawahnya ditulis di form daftar pemilih ya ibu, yaitu seharusnya di TPS 001 seperti itu Bu ya. Jadi dua ini adalah bagian dari 25. Terus misalnya yang bagian ini tidak ada ya, disabilitas fisik, intelektual tidak ada. Nah, data pemilih diperbaiki. Data pemilih diperbaiki itu adalah bagian dari 25 ini Bapak Ibu. Cetak misalnya data pemilih diperbaiki, misalnya kosong ya Bu, data semua yang 25 ini datanya valid dan tidak ada yang perlu diubah ya. Jadi data pemilih diperbaiki itu ketika ada bagian A ini mengalami kesalahan, jadi nanti masuknya ke kode U, ubah seperti itu. Nah, stiker yang diterima bagian J ya, karena di hari pertama stiker yang diterima itu sekitar 100 ya. Nah, terus pemakaian di hari pertama stiker itu ada 6. Jadi otomatis dari 100 ini dikurangi 6. 100 ini yang awal itu dikurangi hasil stiker yang digunakan di hari pertama. Jadi 100 dikurang 6 sama dengan 94. Nah, untuk bagian ini adalah berarti 94 ya Bapak Ibu. Nah, saya kasih 100 dikurang 6
sama dengan 94. Ini hanya contoh Ibu ya. Ibu bisa langsung tulis aja 94 seperti itu. Lanjut Ibu ya. Yang bagian K, stiker digunakan. Jadi dari 25 daftar pemilih ini, berapa stiker yang digunakan? Misalnya kita taruh dari stiker ini, contohnya ada 10. Berarti 10 kakak dari 25 ini adalah 10 kakak. Saya contoh ya, 10 kakak, 10 stiker ya. Jadi nanti di hari ketiga tinggal dikurangi 94 dikurangi 10 stiker ya Bu. Terus kakak hasil coklat ini ikut dengan stiker yang digunakan, karena setiap stiker adalah satu kakak. Ingat Bu ya, setiap stiker itu satu kakak. Jadi ini 10 sama. Kemudian lembar tanda bukti terdaftar sama, ini juga 10. Satu bukti itu satu stiker sama. Nah, terus yang bagian F Bu, Bapak pemilih KTP elektronik yang mempunyai, jadi antara 25 ini yang mempunyai yang mana? Kalau misalnya dua-duanya memiliki, ya berarti 25 ya. Terus yang bagian B, pemilih belum memilih KTP, tinggal dikosongkan saja. Nah Bapak Ibu, di bagian total ini banyak yang berpendapat dulu ya. Ada yang menggunakan rumus A ditambah B sama dengan ya. Terus ada juga yang punya rumus yaitu A ditambah B dikurang C sama dengan seperti itu Bapak Ibu. Jadi rumus ini ya sama Bu ya. Rumus ini sama ya. Tergantung apa yang diminta. Jadi Bapak Ibu minta ke PPS ya, kira-kira apa yang diminta. Jika Bapak PPS meminta jumlah data yang Bapak Ibu coklit hari ke hari yang kedua ini, Bapak Ibu memakai rumus A ditambah B ya. Kenapa? Karena ini adalah hasil coklitan hari ini, data hari ini yang terdata di form daftar pemilih. Jadi rumusnya harus A ditambah B. Seperti itu ya Bu ya. Nah, bila yang diminta adalah daftar pemilih sah atau DPS yang sah ya, Bapak Ibu menggunakan rumus A ditambah B dikurangi C. Kalau kita yang diminta adalah hasil coklit yang sah atau daftar pemilih yang sah, jumlah DPS-nya yaitu 25 ini dikurangi 2. Jadi A ditambah B dikurangi C ya. Jadi tergantung permintaan Bapak Ibu. Kalau menggunakan rumus A ditambah B ya, berarti kita memakai rumus ini adalah 25 ya, hasil coklit, daftar pemilih hasil coklit yang ada di form A. Tapi jika kita meminta hasil DPS ya, DPS yang sah, otomatis 25 dikurangi 2 sama dengan 23. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jadi semua ini ada fleksibel ya Bu, situasional, tergantung apa yang diminta gitu. Nah, banyak juga yang di catatan ini, banyak pertanyaan di catatan ini.
Catatan ini yaitu ditulis Bapak Ibu ketika Bapak Ibu Pantani berada di lapangan. Misalnya, contoh akses tidak bisa. Nah, Ibu misalnya akses tidak bisa ke tempat pemilih, misalnya seperti itu. Ini contoh ya, akses tidak bisa ke tempat pemilih, ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu keterangan tuh catatan coklit terus banyak Bu, misalnya ya dulu. Nah setelah itu banyak ya Bu ya keterangan. Setelah itu sama di sini ini desa Bu ya, sebagai desa atau sungai, terus harus desa Ibu Bapak, bukan kecamatan ya, desa. Tanggal itu tanggal hari kedua Bapak Ibu melaksanakan coklit. Nah setelah itu tanggal berapa, misal tanggal 17 Februari. Terus jangan lupa Bu ya, kita tanda tangan PPS. Nah untuk catatan coklit ini Ibu isi nanti bisa dikoordinasikan, bisa dicari solusinya kepada PPS tempat. Terima kasih Ibu, Bapak. Jika ada pertanyaan silakan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.